Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan bersama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, keturunan dan keluarga kita dijadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih kajian kita terlebih pada saudara kita yang salam. Bismillah. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Abdullah bin Qais, nama asli Abdullah bin Umi Maktum, muadzin Rasul. Salah satu muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bahwa Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membentangkan tangannya, Jangan tangannya, kekuasaan. Jangan tangan. memberikan kesempatan pada waktu malam untuk taubat orang yang berbuat dosa pada waktu siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya, Jangan tangannya. Terjemah jangan tangan. Kekuasaan atau dan Allah membentangkan kekuasaannya pada waktu siang untuk taubat orang yang berbuat dosa di malam hari hingga matahari terbit dari barat. Iya. Ketika orang buat dosa pagi hari, maka Allah membuka dengan lebar. Ketika orang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dosanya malam hari, pagi hari pun Allah menunggu dia bagi orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun, dengan syarat kita mau mengakui kesalahan kita sama Allah. Yang diminta sama Allah mengaku kita salah. Ketika kita berbuat dosa lalu mengaku berbuat dosa, ini penting. Sungguh termasuk dosa yang sangat besar apabila kita sudah berbuat kesalahan tapi tidak mengakui kesalahan yang kita buat. Itu termasuk kesombongan yang sangat besar. Dan lebih besar lagi dosanya, sudah tidak mengakui tapi menyalahkan orang lain. Dia sudah berbuat, tidak mengakui, malah menyalahkan orang lain. Yang lebih besar lagi dosanya, sudah tidak mengakui, membuat atau menuduh orang lain, lalu membuat skenario untuk menjatuhkan orang lain. Jelas? Orang yang membuat skenario untuk menjatuhkan orang lain, maka orang tersebut tidak akan wafat sebelum skenario yang sama akan datang pada dirinya. Ya, jangan berbuat buruk sama orang. Nah, Allah senang itu hambanya gembira kalau dia mengaku. Apabila dia mengaku berbuat salah, Allah nunggu, Allah tunggu. Kapan itu? Kalau dia berbuat salah malam, pagi langsung berbuat, yaitu bertobat kepada Allah. Maknanya apa? Allah ini senang menunggu hambanya kapanpun, setiap saat. Dan bagi hamba, jangan putus asa. Mau berubah, mau berbuat kebaikan, mau melangkah untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya sangat dekat. Jangan sampai pernah menunda taubat. Kalau berbuat dosa malam, pagi sudah langsung bertobat. Berbuat dosa pagi, malamnya langsung bertobat. Langsung mandi tobat, jangan tunggu, ya Allah, saya tunggu dulu, saya istighfar dulu, saya kerjakan apa dulu. Kadang ditumpuk dulu dosanya. Maksudnya ditumpuk dosanya bagaimana? Dia berbuat hal yang sama seminggu. Itu lagi buat lagi, terus dia buat lagi, nanti hari Jumat dia bertobat. Saya bukan katakan dia gak bagus bertobat hari Jumat, tapi kita dianjurkan langsung berbuat taubat, itu dianjurkan. Karena satupun dari kita tidak tahu kapan waktu ajal kita berakhir atau umur kita berakhir. Maka orang yang hebat itu isti'dad, menyiapkan kematiannya tersebut. Makanya para ulama dan para syekh-syekh, ulama-ulama besar, setiap mereka berpindah negeri, berangkat kalau bahasa kitanya, safar, di dalam kopernya pasti membawa kain kafan. Sudah siap kain apa? Kain kafan. Ini menandakan apa? Kesiapan. Di dalam lemarinya pun ada kain kafan. Kadang orang agak takut dengar kain kafan itu. Jelas? Horor katanya. Apalagi ada bau kapur barus. Takut. Padahal bajunya pun kena kapur barus. Cuma kapur barus ini kalau kena kain kafan lebih horor baunya. Jelas? Lebih menakutkan kadang-kadang. Tapi padahal bajunya pun kena kapur barus, dia enggak takut. Tapi begitu kena kain kafan takut dia. Ketakutan. Nah, ketika orang mempersiapkan dirinya tersebut, mau bertobat kepada Allah, mau mengakui kesalahannya tersebut, maka lambat laun dia akan diambil sama Allah meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Jelas? Jangan putus asa, bertobat kepada Allah. Dan ingat tadi yang saya ucapkan tadi, harus mengaku. Yang dosa itu tidak mengakui, lalu menuduh orang lain, lalu membuat skenario untuk menjatuhkan orang lain.
dengan dosanya dia. Memindahkan dosanya itu kepada dosa orang lain, menuduh. Dia yang buat ini. Dia balikin omongan itu kepada orang lain. Membalik omongan termasuk yaitu naqlul kalam, memindahkan ucapan termasuk namimah, mengadu domba. Naqlul kalam minal qaum ilal qaum. Memindahkan ucapan dengan ucapan berbeda untuk niat ifsad, untuk buat kehancuran, buat kerusakan, ini termasuk namimah, mengadu domba orang. Ada 3 jalan, yang mana 3 jalan itu paling cepat masuk tolnya sorga. Yang pertama, jalannya seseorang menuju ke masjid. Yang pertama, cepat sekali naikin derajat seseorang. Yang kedua, jalannya seseorang menuju majelis ilmu, cepat sekali. Jelas tembusnya sama nih. Tembusnya sama, tol sorga. Yang ketiga, jalannya seseorang untuk mencari halal kepada orang lain, atau mencari ridha orang lain, atau untuk bermaksud bersilaturahim kepada orang lain. Ini yang nomor 3. Jelas? Ketika orang mengunjungi saudaranya, mencari ridha, mencari halal, atau mencari untuk bersilaturahim ke tempat orang lain, maka turun malaikat. Cuma dia nggak dengar suaranya. Jelas? Bagi engkau adalah surganya Allah. Di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan. Bagi orang yang menjalankan 3. Tapi termasuk pun juga ada beberapa jalan yang menuju tolnya neraka. Apa itu? Jalannya seseorang menuju rumah saudaranya untuk niat mengambil berita, untuk memindahkan berita yang palsu kepada keluarga yang lain, untuk bermaksud mengadu domba. Ini tidak boleh. Jelas? Mengadu domba antara keluarga dengan keluarga, mengambil ucapan tersebut tidak boleh. Ada berita buruk yang kita dapat nih. Kita dapat nih berita buruk tentang keluarga. Kalau kita sampaikan kepada suami kita, kita sampaikan kepada anak kita, menimbulkan mudarat yang besar, jangan sampaikan, cukup sama kita saja yang sakit hati. Jangan disampaikan. Agar kenapa? Hubungan dia dengan dia tidak rusak. Minimal kita ini menjaga hubungan orang. Karena kenapa? Hati orang itu dia tidak sama seperti hati kita. Ada hati orang itu dia bisa nerima langsung. Seperti hati-hati orang yang kuat imannya, dia dapat kabar, dia bisa terima. Tapi kalau dia oper kepada istrinya nggak terima, jangan sampaikan ini ucapannya. Jelas, jangan ucapkan. Jelas supaya kenapa? Supaya tidak menimbulkan mudarat. Walaupun hal tersebut terjadi dalam keluarga istrinya, atau keluarga suaminya, atau keluarga yang menimbulkan perpecahan, jangan disampaikan sesuatu tersebut. Jelas apa tidak? Mulut di dalam hadis yang paling dibenci sama Allah, mulut. Dari mana kita tahu lisan kita paling dibenci sama Allah? Mulut yang sering membicarakan aib seseorang, keburukan orang lain. Yang kedua, kata di dalam hadis, sering membicarakan keburukan orang lain dan sering mengadu domba orang lain. Ini mulut dibenci sama Allah. Walaupun tiap hari dia baca Fatihah. Kata. Jelas? Walaupun dia rajin ngaji, tapi mulutnya dibawa busuk sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Keluar sesuatu yang dibenci. Kalau kita mau tahu mulut kita ini disayang apa enggak sama Allah, jelas kita dijauhi dari hal-hal yang dibenci sama Allah, mulutnya. Jadi ketika dapat kabar di telinga kita, jangan langsung dia keluar. Jangan langsung apa? Dia keluar. Tahan dulu. Ini bahaya apa enggak nih kalau disampaikan? Kalau dia bahaya, menimbulkan perpecahan. Misal contoh begini. Ada bapak-bapak nih dapat kabar, dapat berita tentang istri bapak-bapak. Maksudnya saudara istri, saudara apa? Istri. Atau kalau dia dijelekkan sesuatu tersebut, kabar ini kalau didengar sama istri kita, marah istri kita. Kita hatinya masih kuat. Jangan disampaikan pulang-pulang. Jangan bilang, ya Allah, istriku tadi tetangga itu bicarakan engkau begini dan begitu dan begitu. Lalu dibumbukan lagi. Senang buat berantem, rusak hubungan istrinya sama tetangganya. Begitu juga istri menyampaikan berita kepada suami, hati-hati. Jangan dia mengerjakan berita tersebut, dia bawa berita tersebut yang dia udah dengar walaupun benar. Walaupun apa?
Benar. Karena kenapa? Merusak hubungan saudara muslim. Masuk kita jalur tol itu nanti, tol ke neraka. Istilahnya kalau zaman sekarang kereta api listriknya neraka. Langsung masuk blok, masuk sudah, nggak ada supirnya. Masuk sudah. Paling cepat ini masuk orang ke dalam neraka sebab apa? Namimah, ngadu domba orang. Dan yang lebih bahaya, yang diadu domba para ulama. Jelas? Para ulama diadu domba. Ini termasuk dosa-dosa yang sangat besar. Karena kenapa? Yang diadu domba pewarisnya Nabi. Warisannya Nabi diadu dombanya. Apa itu warisannya Nabi? Ilmu. Sedangkan ilmu itu ada di ulama. Diadu domba ulamanya. Antara ulama, syekh kata dia, kiai, tuan guru, kata tuan guru ini begini-begini, nggak boleh kita sebutkan seperti itu. Jelas? Lalu dia bawa berita ke sini, kata tuan guru ini begini, bilangnya nggak boleh. Cukup kalau mau bertanya saja, jangan sebut nama orangnya. Jelas? Diadu domba, tidak boleh. Antar ustadz dengan ustadz, makanya besar sekali dosanya orang yang mengadu domba orang soleh, apalagi dia kategori ulama. Jelas? Tidak boleh. Ustadz sama ustadz ini diadu domba, nggak boleh. Terus, dan ini paling susah tobatnya orang seperti ini. Sulit dia mau bertobat. Jelas? Karena menaruh kotoran di hati orang. Orang nggak bicara sama saudara muslimnya saja. Itu 3 hari bisa masuk neraka. Jelas? Sebab masuk apa? Neraka. Ini yang menaruh kotoran dia. Bertahun-tahun orang nggak bicara sebab dia ketawa-ketawa saja. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Terus. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba. Dan termasuk juga membicarakan aib seseorang, menjatuhkan seseorang. Menjatuhkan seseorang. Ini lagi musim zaman sekarang. Lagi apa? Musim. Kalau dulu saya tahunya dulu masih kecil musim layangan, musim kelereng, musim apa namanya? Karet. Tapi begitu besar beda musimnya di zaman sekarang. Jelas? Musim ngadu domba orang. Jelas? Musim orang ganggu istri orang. Ini lagi musim. Jelas? Kenapa kok Ustaz tahu musim? Karena dia muncul pertanyaan ini banyak ke saya. Bukan satu tempat. Dia beda-beda tempat dan pertanyaannya sama. Oh, lagi musim nih berarti. Jelas lagi apa? Musim. Kalau dulu kita ngeliat kalau musim angin, kalau musim apa namanya? Zaman dulu nih. Musim dulu kalau orang panen, musim orang kawin kan? Betul apa enggak? Kalau musim panen padi, musim orang apa? Kawin. Betul apa enggak itu? Betul. Kalau sekarang enggak, mau panen enggak musim kawin. Jelas. Musim seseorang yang dinafkahi lalu dia nikmati dengan orang lain. Ini musim. Dia dikasih nafkah sama suaminya, tapi dia ini menikmati dengan orang lain. Jelas? Dia teleponan dengan orang lain. Dia chattingan dengan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Jelas? Dia tidak menikmati dengan pasangannya tersebut. Padahal dinafkahi sama suaminya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga keluarga kita dijaga. Amin ya rabbal alamin. Terus Man taba qabla an tadlu'a asy-syamsu min maghribiha sallallahu alaihi wa Muslim. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit, dan niscaya Allah menerima taubatnya. Allah apa? Menerima taubatnya. Menerima. Ulang lagi sekali. Kapan itu? Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya. Menerima, ingat. Allah menerima kata dia. Taubatnya dia sebelum apa? Matahari dari barat. Jangan pernah timbulkan matahari bagi seseorang dari barat, sedangkan matahari itu belum ada. Maksudnya apa? Jangan pernah menutup pintu taubat seseorang ketika orang mau berubah. Jangan kita halang-halangi orang mau berubah. Bagi kita, matahari kita lihat belum apa namanya? Belum terbit dari barat.
Lalu kita lihat seorang pelaku maksiat, jelas pelaku maksiat, lalu dia berubah kepada Allah, kita katakan nggak bisa. Ingat, Sayyidina Umar bin Khattab dulu mau bunuh Nabi Muhammad SAW, tapi sekarang dia menjadi orang yang setia dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan satu pemakaman dengan Rasul. Berapa banyak para kekasih Allah yang mereka ini dulu sudah didorong sengaja sama Allah. Jelas? Didorong kenapa? Ke tempat lembah maksiat didorong sengaja. Sengaja didorong sama Allah. Supaya kenapa? Supaya dia tahu bagaimana rasanya di sana itu. Supaya kenapa? Tidak merendahkan orang lain sehingga hatinya bersih. Cuma jangan bapak-bapak sengaja dorong diri. Supaya saya tahu ini rasanya tadi Ustaz, saya didorong sama Allah. Jangan, kita dorong diri itu namanya. Jelas? Supaya saya tahu rasanya aja. Jangan. Nanti keterusan. Ada sebagian orang memang Allah dorong dia di tempat maksiat dorong. Begitu dia mau tobat, dia tahu rasanya tobat, terus tobatnya ini sekali-kali. Berubah total. Begitu berubah total karena kenapa? Udah dia berumur dosa, semua udah capek. Jelas? Karena dia tidak mendapatkan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan. Karena tempatnya dosa. Dosa itu tidak mungkin menimbulkan kebahagiaan walaupun dia di dunia, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jelas? Muncul kebahagiaan paling banter sebentar aja. Yang ada isinya kemurkaan saja, penderitaan. Jelas? Nah, ketika ada orang mau bertobat kepada Allah, mau bertobat nih, jelas dia mau bertobat begini dan begitu, maka buka pintu jalan. Tadi saya ngisi di salah satu tempat, tiba-tiba ada orang samperin saya. Saya bilang sama dia, berapa umur? Baru 22, Pak Ustaz. Kata dia. Ini ngambil pelajaran saja, bapak-bapak. Jelas ngambil apa? Pelajaran. Saya nggak sebut nama orangnya. Saya bilang sama dia, mau nikah? Saya nggak akan nikah, Pak Ustaz. Saya biasanya baca di hadis ada orang yang nggak mau nikah itu. Jelas? Tapi dilarang sama Nabi. Saya pun ikut praktek ucapannya Nabi. Jangan gak nikah. Harus apa? Nikah. Tapi dia kasih alasan sesuatu yang membuat saya terdiam. Kata dia mengatakan, Pak Ustaz, saya tidak mau DNA saya ini jatuh ke anak saya, ada penyakit. Semoga anak-anak kita dijaga semua. Sebab apa? Suka sama jenis. Semua pasangan laki sama laki sama perempuan semua dia cobain. Kata dia. Dulu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Anak kita ini yang paling cepat dirusak itu perempuan. Cari pasangan betul-betul laki yang betul-betul. Kalau udah datang orang baik itu udah jalan pasangan. Kalau ketemu pasangan yang baik jalani. Insyaallah mempermudah. Jangan banyak-banyak mikir lagi. Jelas nanti pentingnya dosa. Bermudah jalan itu. Yang penting niat apa? Baik. Ternyata banyak. Saya tanya sama dia. Begitu saya tanya, ditahu sama keluarga nggak ditahu? Ya udah nggak usah kasih tahu keluarga. Itu tumben saya buka sama Ustaz. Tiba-tiba dia nangis, nyesal. Saya bilang insya Allah Allah bukakan jalan. Jangan menangis, jangan khawatir. Jangan apa? Khawatir. Allah bukakan jalan. Dipermudah insya Allah sama Allah. Maka kita melebarkan hati orang yang jujur. Jangan langsung menutup. Nih sudah nih gara-gara ini makanya masuk neraka sudah begini. Nah jangan. Jelas. Udah orang menderita dengan penderitaannya, jangan tambah-tambah penderitaan orang lain. Maka dibukakan jalan. Dan itu mudah-mudahan jangan sampai terjadi di keluarga kita. Pentingnya kita menjaga anak. Carikan benar-benar orang jelas pasangan tersebut. Ya, terus. Wa Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah 'azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughadir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab, Nabi SAW
sebelum nyawa kerongkongan, ini pribadi. Berarti tobat itu ditutup dengan dua hal, ada secara serempak, ada secara pribadi. Yang secara pribadi, walaupun orang lain tidak ketutup, kita saja sendiri ketutup kalau nyawa sudah sampai kerongkongan, ini pribadi. Kalau yang serempak, nyawa belum dicabut, tapi matahari sudah terbit di barat ketutup, ini serempak semua, satu dunia. Kalau belum dua alasan ini, jangan coba-coba. Ini hak haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita coba-coba tutup, yaitu taubatnya seseorang. Bukakan dia jalan seperti itu. Dan dianjurkan seseorang ini menjaga salat 5 waktunya. Jangan sampai khatam salat. Jelas? Kalau ada di kampung kita ada orang khatam salat, maka diingatkan. Jelas diingatkan. Kalau saya ngerasa gak mungkin terjadi Pak Ustaz. Kalau kita sama dia itu seumuran, jelas seumuran. Karena kita udah tahu, anak-anak kita dia gak tahu. Ini menyelamatkan tujuannya anak-anak setelah kita. Kalau kita meninggal dia gak tahu, nanti diajakin. Dan anak-anak muda paling senang sama gak sholat ya. Begitu saya ngisi semalam di Narmada, begitu habis kajian, setelah kami seorang perempuan yang ngisi. Tapi perempuan ini datang dari Solo, mantan orang pendeta, masuk Islam, nikah sama orang di Solo, besar di Lombok. Besar di mana? Di Lombok. Bahkan dia bilang dia besar di Ampenan. Itu yang buat saya khawatir. Insya Allah di Ampenan dia besar. Saya dari apa? Ampenan. Apa kata dia bercerita dulu Pak Ustaz? Saya ini dulu kalau pacaran kata dia nggak boleh sama orang-orang Nasraninya, nggak boleh, harus sama orang Islam. Kata dia. Supaya kenapa? Minimal dia nggak sholat, saya buat. Tuh, jelas. Memang dia ada target sesuatu. Jelas ada apa? Target. Tapi dia mengatakan yang membuat saya kaget apa? Dia katakan kalau seandainya ada orang mirip sebagaimana Tuan Guru Tretetet, kata dia. Dia sebut Tuan Guru Tretetet. Saya pikir dia nggak tahu. Kalau seandainya ada orang seperti itu, maka tidak ada lagi orang yang berani, kata dia. Kenapa? Kata dia setiap saya mau pergi ke tempat ibadah, hari Ahad tuh hari Minggu, pasti dia nungguin kita. Apa kata Tuan Guru ini mengatakan sama kita dulu, kata dia, masuk Islam selamat. Itu ucapannya dia. Masuk Islam apa? Selamat. Dan dia masih ingat ucapan ini. Jelas? Masih dia ingat ucapan. Setiap hari Minggu kata dia, hari Ahad pasti saya jumpa sama dia, kata dia. Dan saya nyangka dia gila. Begitu saya masuk Islam dan saya menikah, suami saya pertama meninggal, suami saya kedua saya masukin Kristen, kata dia. Dan saya pernah masukin kiai masuk Kristen, kata dia. Kata dia bercerita, bukan saya dengar dari malam. Makanya kata dia bilang sama saya, sama kita semua yang hadir di sana, hati-hati seperti itu. Maksudnya hati-hati apa? Jaga iman kita. Jelas jaga apa? Iman kita. Karena target mereka minimal nggak sholat sudah. Jelas? Minimal apa? Nggak sholat itu udah berhasil loh. Sudah apa? Berhasil. Lambat laun kasih makanan dan minuman yang haram, mau sudah itu. Gara-gara apa? Udah berani meninggalkan yang haram, meninggalkan yang wajib. Jelas? Makanya perhatikan sholat anak-anak kita. Perhatikan. Jelas? Nanti kalau kita udah dihatamkan sholat, lambat laun minuman khamar itu jadi halal. Berarti besok kopi diberugak-berugak, dipesila sudah. Jelas? Dipesila nanti terjadi. Kalau sudah hatam sholat, nanti berhenti kopi-kopi itu. Jelas? Mami-mami berhenti dia ngopi, merah warnanya nanti. Jelas? Dipesila lagi, sila kata dia nanti. Sila mami kata dia. Berhenti sudah itu. Tandanya apa? Kalau sudah orang berhenti sholat, begitu sudah dia nanti. Jelas? Dianggap yang haram itu jadi halal. Begini. Kalau ada di kampung kita diingatkan. Jelas? Kalau ada di kampung kita diingatkan. Jangan sampai orang ada khatam sholat. Jelas? Diingatkan. Jelas? Jangan dibiarkan. Terus. وعن رزي بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك
محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هاكم فقلت له ويحك أغضب من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن هذا فقال الله لا أغضب قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواه قبل الشام خلق الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Ya. Perhatikan Bapak Ibu. Ini di dalam hadis ini banyak pelajaran. Yang pertama pelajaran untuk ilmu. Yang kedua pelajaran tentang membasuh khuf, kaos kaki. Kalau bahasa kita kaos kaki yang terbuat dari kulit. Yang ketiga bagaimana besar pintu taubatnya Allah. Dan bagaimana tentang mahabbah, rasa cinta dipelajari di dalam hadis. Coba baca hadisnya. Dari Zaid bin Hubayz, ia berkata, aku mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu untuk menanyakan tentang mengusap kedua sepatu. Untuk mengusap khuf, kedua sepatu nih. Khuf ini syaratnya tidak terbuka seperti kaos kaki. Dia bisa menghalangi air, pengganti daripada wudu, bukan pengganti daripada mandi janabah. Bagi orang yang mukim, yang tidak safar, itu jatahnya sehari semalam. Contoh, saya kasih contoh. Kalau dia makai, syarat makainya harus sudah wudu sempurna. Dia wudu, basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, basuh kaki, baru dia pakai khuf. Jelas pakai apa khuf? Walaupun bukan musim dingin. Jelas? Dia wudu jam 6 sempurna, dia pakai jam 6. Dari jam berapa dia dihitung? Dari sejak batal wudunya. Misal jam 6 dia pakai, batal wudunya jam 9 pagi, maka dari jam 9 dihitung 24 jam. Nanti begitu dia mau wudu, cukup basuh muka, cukup basuh tangan, usap rambut, begitu kaki ambil sedikit aja air, lalu diletakkan di atas, dicolek bagian atas. Gak perlu dibasuh, biarkan dia pakai sholat. Boleh? Boleh. Ketika mau baul, mau buang air kecil, mau goit, mau buang air besar, jangan dibuka, bawa kamar mandi. Terus bawa apa? Kamar mandi. Tidur pun dipakai. Dan biasanya di negeri-negeri Arab dipakai seperti ini kalau musim dingin. Namanya khuf. Jelas? Ada yang punya khuf di sini? Ada apa tidak? Hah? Ada punya? Besok bawa dia. Ada? Kalau bisa saya kasih contoh cara makainya. Dulu kami di Yaman ada punya. Begitu sampai ke Indonesia, enggak saya bawa dia. Padahal penting itu khuf. Jelas? Khuf. Apakah kaos kaki bisa? Enggak bisa, karena kaos kaki yang sekarang ini bisa tembus air. Jelas? Tembus apa? Air. Syaratnya khuf tersebut tidak tembus air. Yang kedua, dia ini menutup mata kaki sampai di atas mata kaki. Seperti itu. Terus ketika ini datanglah orang ke sahabat Nabi Muhammad bertanya tentang ilmu, tentang masalah khuf. Apa katanya? Kemudian dia bertanya, wahai Zaid, mengapa kamu datang ke sini? Kenapa engkau datang ke sini? Ditanya. Terus aku menjawab, untuk mencari ilmu. Mencari ilmu. Dianjurkan kita bertanya kepada ulama, datang ke rumahnya, menjenguk dia, mau bertanya sesuatu, datang. Mendatangi sesuatu, bukan sampai dia yang datang kita telepon. Ustaz coba datang sebentar, selesaikan masalah saya. Jangan. Kita datang ke dia. Jelas? Ustaz saya mau bertanya, lewat telepon dia nanya. Jangan. Kurang adab. Lewat chat dia nanya. Ustaz apa hukumnya ini? Jangan datang. Datang.
Itu dianjurkan. Jangan bertanya lewat chat, jangan bertanya lewat telepon. Mohon maaf kalau ada yang kesindir, yang sering bertanya sama saya lewat telepon, lewat chat, mohon maaf. Jelas? Ada orang bertanya lewat chat, tapi kadang-kadang saya jawab, kadang-kadang saya nggak jawab. Jelas? Kadang saya jawab, lebih banyak saya jawab. Kalau lagi free, maksudnya lagi kosong saya jawab. Kalau lagi di mobil saya jawab. Afdalnya mendatangi. Jelas? Mendatangi. Kan bisa gampang zaman sekarang. Iya memang bisa zaman sekarang nih. Tapi asal muasal usulnya talaki itu hilang nanti. Keberkahan talaki itu berjumpa. Jelas? Sama seperti kajian. Sekarang ada kajian online. Kajian apa? Online. Saya diminta ngisi kajian apa? Online. Jelas? Begitu Covid dulu rame kajian saya, kajian online. Semua tek isinya kajian online saja. Karena nggak bisa jumpa. Setelah Covid minta lagi terus-terusan dari luar kota, bahkan sampai Kolombia pernah dapat saya ngisi, tapi kajian online. Jelas? Sampai di tempat luar negeri, tapi isinya bukan orang luar negeri, isinya orang Indonesia. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Jelas? Jangan bayangkan, oh pinter juga Ustaz bahasa Inggris, tidak bisa saya bahasa Inggris. Jelas? Tetap bahasa Indonesia ketika saya sampaikan. Nah, ketika lagi saya diminta, saya katakan kajian saya lewat offline saja. Maksudnya jumpa saja. Kalau mau jumpa nggak apa-apa, jelas. Tapi kalau mau ikut juga nggak apa-apa, mau ikut di labnya nggak apa-apa. Tapi saya tidak mau menghilangkan asal muasal talaki itu, jangan sampai hilang. Jelas? Asal muasal keberkahan itu dari apa? Talaki. Ulama ketemu begini. Namanya talaki asal muasalnya. Nah, jumpalah bertanya, itu keberkahan. Mana lebih berkah kecuali kita jauh sekali. Jelas? Masafatul qasr, jauh 82 kilo. Jelas? Dan pertanyaannya harus segera dijawab. Jelas? Segera dijawab. Saya kalau nggak bisa sesuatu, saya bertanya sama teman saya yang orang lebih alim. Jelas? Kalau nggak bisa dijawab sama saudara saya langsung lebih alimnya saya tanya. Jelas? Cari seperti itu. Lewat mana? Lewat telepon. Ustaz, kenapa nggak berangkat? Berangkat, kita sepi, masjid montong. Jelas? Nah, tapi tidak boleh menghilangkan talaki ini. Jelas? Talaki ini tidak boleh dinonaktifkan. Jelas? Tidak boleh. Harus datang, gitu. Mendatangi. Jelas? Mendatangi. Datang. Seperti itu. Terus? Kalau sudah nggak ada talaki ini, keberkahan ilmu nggak ada lagi. Keberkahan ilmu itu nggak ada lagi. Harus dia jumpa begitu. Manusia dengan manusia. Manusia dengan apa? Manusia. Terus? Yang berkata sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu. Saya bukan katakan yang online tidak berkah. Jelas? Nanti dia Allah, berarti tidak berkah ini kita online. Enggak, tetap dia berkah. Lebih afdal. Jelas? Lebih afdal yang talaki dengan syarat yang online tersebut pakai adab. Maksudnya pakai adab apa? Begitu misal dia taklim, dia ikut kajian atau dia ngaji atau dia apa saja, ikut apa? Jangan sampai dia menontonnya nggak pakai baju sambil dia tidur, dia cepet-cepetin. Jelas? Banyak orang dengar ceramah seperti itu lewat YouTube. Dia cepet-cepet, dia ambil yang inti-inti saja. Oh ini sudah maksudnya. Jelas? Banyakkan dia dengar lagunya. Jelas? Seperti yang kedua pakai wudu, yang ketiga menghadap kiblat dan bawa buku nyatet. Oh iya, seperti itu. Ini betul namanya belajar. Jelas? Itu namanya apa? Belajar. Jelas? Terus Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu. Allah membentangkan bagi orang yang mencari. Jelas? Dia mencari. Berarti apa maknanya? Dia jalan ketemu talaki. Seperti itu. Tidak bisa lewat online, tidak dapat dia. Dia mau dibentangkan lewat mana? Dia mau dibentangkan karena dia duduk. Left. Tidak jalan. Mana perginya mau dibentangkan? Jelas apa tidak? Bukan saya nafikan, boleh, nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau berjalan mencari itu, nah dapat dia nginjak sayapnya malaikat itu, dapat dia. Jelas? Dapat dia. Tapi kalau gurunya, dia di kantor, dia dapat ini karena kenapa? Mau ngajar, jelas? Mau ngajar, dia dapat nih karena dia mencari, mengajarkan. Jelas? Tapi ini murid nih, Ustaz Hasan sekarang ngajar. Jelas?
Kalau gara-gara saya nonton, malaikat penuh sekarang di rumah saya nih. Bilang, ada orang nonton bola, ada orang kelai, ada cucunya lari ke sana kemari. Jelas seperti itu. Terus Karena senang terhadap apa yang dicarinya. nah, senang apa yang dia cari. Misal bapak-bapak datang dari Sandik, jelas. Datang dari mana juga yang jauh-jauh? Dari Taman Indah datang jauh. Dari mana lagi? Dari apa namanya? Batu Layar rumah? Bukan, itu pulau apa namanya? Gili. Dari Gili jauh. Datang dari mana lagi? Pak Tamir dari asli mana? Dari Karangpanas. Walaupun rumahnya di sini. Dari Lombok Tengah datang, bapaknya pergi nuntut ilmu. Maka jalannya menuju yaitu dia nginjak sayapnya malaikat. Terus Kemudian aku melanjutkan pertanyaan dulu. dia bertanya ini. Saya mau bertanya nih karena saya bingung nih. Engkau pernah dengar enggak ini ucapannya Nabi? Sesuatu yang disandarkan ke Nabi itu lebih kuat. Apa pertanyaannya coba? Wahai Sofwan, aku masih belum jelas tentang cara memesan kedua Sepatuku. darah dan kecil. Setelah saya buang air kecil dan buang air besar gimana ini? Terus? Sedangkan kamu adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Maka aku datang ke sini untuk bertanya kepadamu. Karena engkau adalah seorang sahabat Nabi. Maksudnya apa? Yang berjumpa dengan Nabi. Syaratnya sahabat harus berjumpa. Ini maknanya apa? Cari guru yang bersanad. Yang betul-betul ini. Dia jumpa sama Nabi. Ini jumpa sama ini jumpa. Jelas. Gurunya ini. Jelas engkau kan udah jumpa sama Nabi ini. Bagaimana nih? Betul. Jelas gurunya. Gurunya. Terus. Maka aku datang ke sini untuk bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah mendengar? Apakah pernah engkau mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW? Sesuatu yang disandarkan ke Nabi lebih kuat. Sesuatu yang disandarkan ke ulama nanti lebih kuat. Jelas? Lebih kuat. Datang orang dari Lombok Utara. Jelas? Datang dari Lombok Utara. Tiba-tiba bawa nasi. Jelas? Bawa nasi ke kantor saya di pondok, dia bawa nasi, bawa apa? Kelapa dia bawa juga. Saya masih ingat dia bawa apa? Kelapa. Jelas? Assalamualaikum, mau Ustaz nih buat Ustaz makan begini. Oh ya Masya Allah. Jelas? Pagi-pagi lagi dia datang. Pertengahan pembicaraan dia bilang apa? Minta maaf, Ustaz minta ridhonya. Sering saya bawa nama Ustaz di sana. Saya sandarkan nama Ustaz, kata dia. Kita tak pernah bilang apapun di sana. Pokoknya saya sandarkan nih kata Ustaz, Saya sebut nama antum. Insyaallah. Dia sogok kita duluan. Ini buat kita tahu. Saya bilang apa dulu ucapannya, jangan sampai dia salah ini. Menyesatkan umat nanti kita kena nanti. Oh iya begini dan oh iya sudah kalau dia bagus begini, kalau dia bagus. Dia datang silaturahmi. Tidak boleh menjadarkan kepada seseorang omongan yang dia tidak pernah omongkan. Jelas? Dia tidak pernah omongkan. Kata ulama ini begini. Padahal dia tidak pernah bilang begitu. Jelas? Dia sandarkan, tidak boleh. Kecuali betul, oh iya dia bilang ini. Nih. Saya catat, saya ingat nih, saya catat dia. Jelas? Jelas, baru boleh seperti itu. Terus? Ia menjawab, benar. Nabi menyuruh kami bila dalam perjalanan agar tidak melepas sepatu selama 3 hari 3 malam kecuali berjanabah. Terus, dicepatkan hadis sudah Isya. Baca. Namun kalau hanya buang air kecil besar atau tidur tidak perlu dilepas. Aku bertanya lagi, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut tentang cinta? Ia menjawab, benar. Ketika kami datang berpergian bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba seorang badui memanggil Rasulullah SAW. Manggil badui datang ke sana, tuh pojok di sana, full masjidnya Nabi. Nabi di mimbar, jelas teriak dia, Nabi Muhammad, gimana? Dia bertanya, apa pertanyaannya? Ya Muhammad. Maka Rasulullah pun menjawab menyerupai suaranya. Menyerupai suaranya, jelas. Kalau ada orang besar omongannya besar, diserupai sama Nabi, besar juga suaranya Nabi, jelas. Ditegur sama sahabat Nabi. Siapa ditegur? Orang kecilan suara, tidak usah besar-besar suara di depan Nabi. Nabi itu
Kalau ada orang, misal kita ditanya dengan suara besar, misal cara jawab ini, dia besar suara, besarin juga suara. Jelas? Besarin apa? Suara. Gitu caranya Nabi. Jelas? Terus? Kemudian aku berkata kepada orang Badui itu, rendahkanlah suaramu. Kecilin suara dikit. Tidak boleh seorang murid membesarkan suaranya di atas gurunya. Jelas? Tidak boleh. Dia ketawa-ketawa di mobil besar suaranya. Ustaznya diam saja. Dia dikit. Yang satu yang paham dia tidak tegur, dia biarkan sudah. Allahu a'lam. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Terus. Karena kamu berhadapan dengan Nabi SAW. Karena engkau berhadapan dengan Nabi, engkau berhadapan lagi. Tata cara adab, jelas adab itu penting. Terus? Janganlah kamu berkata seperti itu. Jangan berkata membesarkan suara, nggak boleh. Dan orang Badui itu berkata lagi, bagaimana seorang yang mencintai tambah dia besarkan, sama suara, tidak mau ditegur. Nah kalau ada orang tidak mau ditegur, diingatkan, berarti Badui itu. Berarti apa? Udah diingatkan, sudah saya kasih tahu, masih dia besarin suara. Oh Badui sudah ini. Namanya apa? Badui. Jelas. Walaupun dia ada di negeri kita, di Lombok, misal dia besar suara, kecilan suara masjid ini. Lagi dia besar, oh Badui sudah, nggak usah tegur lagi Badui ini. Jelas? Orang gunung. Jelas? Lagi dia besarin suara. Itu di hadits Rasul. Jelas? Namun dia tidak boleh berkumpul bersamanya. Dia bertanya apa? Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang suka terhadap sesuatu tapi dia tidak berkumpul sama dia? Terus? Nabi SAW menjawab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Orang akan dicintai sampai hari kiamat. Kalau dia cinta sama Nabi, kumpul sama Nabi. Ini amalan paling istimewa. Hari itu, gara-gara Badui ini bertanya sama Rasul, seperti hari Idul Fitri bagi sahabat. Karena semua mereka suka sama Nabi. Dan mereka yang tidak jumpa, mereka sampaikan sama yang jumpa. Dia sampaikan sama yang tidak jumpa. Terus sampaikan sampai terdengar. Kayak seperti hari raya bagi mereka. Saking senangnya. Gara-gara Badui ini, untung ada Badui ini, berarti bertanya. Kadang-kala ada untungnya Badui ini. Jelas? Terus? Beliau selalu bercerita kepada kami, sampai akhirnya beliau menceritakan tentang sebuah pintu yang berada di sebelah barat. Sebuah pintu. Pintu apa ini? Pintu tobat. Pintu itu sebesar 40 atau 70 tahun perjalanan. Tuh, perjalanan berapa? 70 tahun perjalanan. Besar gerbang. Terus? Menurut Sufyan, salah seorang perawi dari daerah Syria berkata, Allah Ta'ala menciptakan pintu itu ketika ia menciptakan langit dan bumi. Pintu itu senantiasa terbuka untuk menerima taubat dan tidak akan ditutup sebelum matahari terbit dari arah barat. Jangan tutup gerbang yang panjangnya 70 tahun. Gerbang besar ini. Besar, lebar sekali. Orang bisa tobat kapanpun, 24 jam tobat terus, istighfar. Jelas? Semoga kita ditutup aib kita sama Allah. Permudah sekarang urusan kita. Ya Rabbana a'taraf bi annana a'tarafna wa annana asyrafna ala Allah asyrafna fatu alaina tawbah tafsir li kulli rabbah wasrulana awati wa aminir rahati wa fili walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'il ikhwani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in amin ya rabbi isma' rabban wajudan manna la biktisabin minna lil mustafa rasuli nafta bi kulli su'i sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal abdi wa alihi wa sahbihi ala tashi subi walhamdulillahi bil badi wat tanani. Adzan Bustami. Angkat meja. Angkat meja. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mana Hafiz?
apa? Kita ngisi. Mana Pak Kadus? Sibuk. Sibuk tuh.